Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Sains Informasi Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Apa sih perubahan iklim? Nah, kita simak penjelasannya lebih lanjut. Pengertian perubahan iklim. Iklim merupakan rata-rata cuaca yang menjadi penanda keadaan atmosfer dalam suatu kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu, yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang pada bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun. Iklim sendiri berubah secara terus-menerus karena adanya interaksi antara suatu komponen dan faktor eksternal, misalnya saja pada erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, serta faktor-faktor yang disebabkan oleh kegiatan manusia, seperti pada perubahan penggunaan lahan serta penggunaan bahan bakar fosil. Ada beberapa jenis penyebab yang bisa terjadinya perubahan pada iklim. Yang ke satu ada efek rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global. Ketiga, peningkatan emisi. Dan yang keempat, penebangan dan pembakaran hutan secara ilegal. Yang ke satu, efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas-gas di atmosfer seperti karbon dioksida dapat menahan panas matahari sehingga panas matahari terperangkap di dalam atmosfer bumi. Terjadinya efek rumah kaca didasari oleh sinar matahari yang dipantulkan oleh berbagai macam benda di permukaan bumi. Dan sinar matahari yang dipantulkan dapat merusak lapisan ozon yang memiliki fungsi utama untuk menghambat cahaya matahari yang berada di atmosfer. Apabila lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi semakin berkurang, maka akan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena banyaknya karbon dioksida yang ada di bumi, karena dapat menahan pantulan sinar matahari sehingga suhu di bumi semakin meningkat. Yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Pemanasan global bisa juga didefinisikan naiknya suhu pada bumi secara menyeluruh, yang ditandai mencairnya kutub es serta meningkatnya temperatur di sejumlah wilayah dunia. Saat pemanasan global, suhu bumi akan terasa semakin panas. Selain itu, cuaca di bumi juga jadi ekstrim dan tak menentu. Yang ketiga, peningkatan emisi. Peningkatan emisi terjadi ketika perubahan lahan memberikan kontribusi serapan yang lebih rendah dari penggunaan lahan sebelumnya. Seperti contoh yang sering diakibatkan oleh manusia, misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Yang keempat, penebangan dan pembakaran hutan. Pohon sangat berguna karena dapat mengubah gas karbon dioksida menjadi oksigen yang bermanfaat untuk kita. Akan tetapi manusia suka melakukan penebangan hutan dan membakarnya untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Selain itu, saat hutan dibakar menghasilkan gas-gas rumah kaca yang tentu dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Selain penyebab pada perubahan iklim, ada juga beberapa dampak yang dapat dihasilkan dari perubahan iklim. Yang ke satu, kepunahan ekosistem. Kedua, pangan dan hasil hutan. Tiga, sumber dan manajemen air tawar. Keempat, kesehatan. Sebelum menjelaskan satu-satu, saya akan menjelaskan dulu dampak dari perubahan iklim tersebut. Dampak dari perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap manusia menyerang berbagai sektor kehidupan. Bahkan manusia sesungguhnya bergantung pada iklim bumi. Manusia telah beradaptasi dengan iklim yang relatif stabil sejak zaman es terakhir, kira-kira berakhir beberapa ribu tahun yang lalu.
Sebuah pemanasan iklim akan membawa perubahan besar dalam mempengaruhi pasokan air, pertanian, listrik, sistem transportasi, lingkungan alam, kesehatan, bahkan keselamatan umat manusia. Karena tak seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Namun para ahli kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana iklim kemudian akan berubah ke arah yang lebih buruk. Jika manusia terus-menerus mengunduli hutan, membuang-buang energi, serta menggunakan sistem pertanian yang buruk. Nah, ini beberapa dampak dari perubahan iklim yang tadi saya sudah sebutkan. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu dari dampak perubahan iklim. Yang ke satu, kepunahan ekosistem. Kemungkinan terjadi kepunahan ekosistem yaitu pada spesies hewan dan tumbuhan adalah 20-30%. Hal ini terjadi jika bertambah CO2 di atmosfer serta kenaikan suhu rata-rata global sebanyak 1-2 derajat Celcius yang kemudian akan turut meningkatkan tingkat keasaman laut. Hal ini kemudian akan berdampak negatif terhadap para organisme-organisme laut seperti misalnya ada terumbu karang hingga berbagai spesies yang hidupnya bergantung terhadap organisme tersebut. Yang kedua, pangan dan hasil hutan. Diperkirakan produktivitas pertanian yang berada di daerah tropis akan mengalami penurunan jika kenaikan suhu rata-rata global di antara 1-2 derajat Celcius, hingga kemudian meningkatkan risiko bencana kelaparan. Meningkatnya frekuensi banjir serta kekeringan kemudian akan memberi dampak buruk terhadap produksi lokal, utamanya pada penyediaan pangan pada area tropis dan subtropis. Jika perubahan iklim kemudian terjadi, maka hasil panen akan turun-menurun pula, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Yang ketiga, sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sekitar 10-40%. Sementara pada daerah subtropis dan daerah tropis yang kering, air kemudian akan mengalami pengurangan. Hingga akhirnya berbagai daerah yang kini mengalami kekeringan kemudian akan semakin menjadi parah kondisinya. Yang keempat, kesehatan. Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Umumnya adalah gizi buruk, diare, dan berubahnya pola distribusi pada penyakit-penyakit yang ditularkan dari berbagai hewan, khususnya serangga. Setelah menjelaskan beberapa penyebab dan beberapa dampak dari perubahan iklim, sekarang saya akan menjelaskan juga upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Di sini ada beberapa upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Ada 6 sektor penanggulangan. Yang ke satu, sektor energi. Dari sektor energi kita bisa mengurangi bahan bakar fosil untuk mencegah perubahan iklim. Yang kedua, sektor transportasi. Dari sektor transportasi, dari awalnya kita memakai bahan bakar fosil, bisa menggantinya dengan penggunaan bahan bakar biofuel. Yang ketiga, sektor gedung. Dari sektor gedung kita bisa menerapkan standar dan label terhadap berbagai peralatan dan regulasi gedung. Yang keempat, dengan sektor industri, memberlakukan standar pada subsidi, pajak untuk kredit, juga perjanjian sukarela. Yang kelima, sektor kehutanan. Bisa menerapkan insentif finansial dalam hal internasional maupun nasional. Yang terakhir, sektor pertanian dan makanan. Manusia membutuhkan pangan global di mana limbah makanan dikurangi, serta memberi insentif pada pertanian agar lebih tanggap terhadap iklim yang berkelanjutan. Nah, mungkin hanya segitu penjelasan dari saya mengenai perubahan iklim. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.